Selamat datang di channel Petapa Aura. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Yuk, sama-sama kembangkan channel ini. Terima kasih sobat. Saya seorang kuadriliun. Bab 1151 hingga 170. David memerintahkan Octagon. Saat mendarat di planet Grim, ia dikelilingi oleh beberapa kapal patroli. Siapa kamu? Sebutkan nama Anda. Kenapa kamu turun ke planet Grim? Sebuah suara datang dari kapal patroli. Saat ini, David sedang tidak ingin membuang nafas dengan pihak lain. Dia sudah membuang cukup banyak waktu. Dia memancarkan kekuatan pikirannya dan membentuk badai pikiran di sekitar Octagon, menyebar dengan liar. Boom boom boom. Kapal patroli di sekitar Octagon terlempar lebih dari 10 km jauhnya. Kali ini, David tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia hanya mendorong mereka menjauh dan tidak menyebabkan luka pada orang di dalamnya. Beritahu Lucifer untuk datang menemuiku. Suara David yang dalam dan menggema keluar dari Octagon. Orang-orang di dalam kapal patroli ketakutan setengah mati setelah apa yang dilakukan David. Oleh karena itu, mereka dengan cepat menghubungi orang-orang di planet Grim. Tuan, tolong tunggu. Kami akan menghubungi Guru Lucifer tepat. Sekarang, David mengabaikan mereka dan terus mendaratkan Octagon. Kapal patroli tidak berani. Hentikan dia. Oleh karena itu, mereka hanya mengikuti di belakang secara diam-diam. Di dalam ruang kerja kepala keluarga Grim, Lucifer, keempat Grandmaster, dan kakek Lucifer, Derry, sedang mengobrol. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Ketuk-ketuk-ketuk. Grandmaster, Tuan Derry, Guru Lucifer, ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Masuk, kata Derry. Seorang pelayan tua masuk setelah pintu terbuka. Apa itu? Grandmaster, kami baru saja mendapat berita dari kapal patroli yang mengatakan seseorang menerobos masuk ke planet Grim dengan Octagon. Selain itu, mereka sangat kuat. Kapal patroli terlempar lebih dari 10 km jauhnya oleh kekuatan tak terlihat saat mereka mendekatinya. Orang di Octagon juga mengatakan dia ingin Tuan Lucifer pergi menemuinya. Berapa banyak dari mereka yang ada? Itu hanya satu Octagon. Kami tidak tahu berapa banyak. Marino dan yang lainnya penasaran. 1/8, jadi tidak mungkin keluarga Elrod. Lalu siapa? Mereka bahkan meminta untuk melihat Lucifer. Menilai dari apa yang mereka lakukan, apakah mereka datang ke sini untuk membalas dendam? Apakah dia memberitahumu namanya atau siapa dia? Tanda tanya petik 2. Tidak. Lucifer, apakah kamu menyinggung siapapun di luar sana? Marino memandang Lucifer dan bertanya. Grandmaster, saya baru saja dikeluarkan. Bagaimana saya punya waktu untuk menyinggung orang lain? Saya hanya memiliki konflik dengan keluarga Elrod, jawab Lucifer. Ayo, mari kita lihat. Saya ingin melihat siapa yang berani datang untuk mengkritik kami. Apakah mereka lelah hidup? Setelah Marino mengatakan itu, dia keluar dari ruangan. Yang lain dengan cepat mengikuti. Octagon tiba di keluarga Grim tak lama kemudian. Pada saat ini, kapal patroli yang tak terhitung jumlahnya, Octagon, lusinan kapal perang Bima Sakti, dan 3 kapal perang galaksi naik ke udara dan mengepung David's Octagon. Di saat yang sama, Marino juga membawa inti keluarga untuk naik ke langit dan berhenti tidak jauh dari Octagon. Siapa yang berani berperilaku kejam di planet Grim? Apakah kamu tidak takut mati? Jika Anda tidak memberi saya alasan yang memuaskan hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan planet Grim. Derry, kepala keluarga, melangkah maju dan berkata, apakah semua Grim begitu sombong? Kata David sinis. Karena kamu memanggil kami sombong, saya akan menunjukkan kepada Anda sombong. Setelah Derry mengatakan itu, dia hendak menyerang Octagon. Namun, Lucifer yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berkata, apakah kamu David? Lama tidak bertemu, Tuan. Lucifer. Saya sangat senang Anda masih mengingat saya. David tersenyum dan menyapa Lucifer. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda di sini untuk meminta maaf kepada saya? Apakah Anda membawa Mia ke saya? Sayang sekali. Bahkan jika Anda melakukan itu, saya tidak akan mengampuni Anda. Karena kamu berani menodai hal yang aku suka, kamu harus siap membayar harganya. Dan harganya adalah kematian. Lucifer menggonggong. David mengambil keperawanan Mia, dan ini adalah noda paling menonjol dalam hidupnya.
Jadi bagaimana jika dia memiliki Mia sekarang? Yang lain akan berbicara tentang dia di belakang punggungnya. Lucifer Grimm, putra tertua dan calon kepala keluarga Grimm, bersama seorang wanita yang digunakan oleh orang lain. Oleh karena itu, Daud harus mati. Hanya dengan cara itu dia akan merasa sedikit lebih baik. Tuan Lucifer, bukankah kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri? Apakah saya terlihat seperti saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda? Lalu kenapa kamu di sini? Tanya Lucifer. Aku di sini untuk menuntut penjelasan dari keluargamu, tentu saja. Penjelasan apa? Kau membujuk Mia dan aku ke planet Staub dengan janji penjualan kamar dagang. Kamu tidak hanya membuang waktuku, kamu bahkan ingin membunuhku dan mendominasi Mia. Tidakkah Anda pikir Anda harus memberi saya penjelasan? David bertanya dengan serius. Hahaha, kata-kata David menyebabkan Lucifer tertawa keras. Kau kesini untuk meminta penjelasan dariku. David, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu ini adalah wilayah saya? Saya pikir Anda tidak di sini untuk meminta penjelasan. Sebaliknya, Anda di sini untuk mati. Karena kamu membawa Mia ke sini saat kamu melakukannya, aku harus berterima kasih. Lucifer, karena kamu masih bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang salah, akhirmu sudah ditentukan. Aku tidak ingin membuang nafasku bersamamu lagi. Setelah David mengatakan itu, dia berkata kepada orang-orang di sekitar Lucifer, apakah kamu pembuat keputusan dari keluarga Grimm? Tanda tanya petik 2. Saya adalah kepala keluarga. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Tanya Derry. David, aku. Lucifer masih ingin bicara, tapi Derry menghentikannya. Lucifer, berhenti bicara untuk saat ini. Kakek. Derry memelototi Lucifer, dan dia menutup mulutnya. Namun, dia menatap David's Octagon dengan dendam di matanya. Derry tahu tentang dendam mereka dari percakapan barusan. Meski begitu, David berani mendatangi mereka sendiri, menuntut penjelasan. Entah dia gila, atau dia mendapat dukungan. Keluarga Grimm tidak terkalahkan di wilayah kerajaan. Banyak kekuatan di luar sana yang bisa menghancurkan keluarga Grimm dengan mudah. Sebelum mengetahui siapa David itu, ada baiknya menanyakan hal ini kepadanya agar mereka tidak menyinggung kekuatan yang kuat yang dapat melenyapkan seluruh keluarga mereka. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Saya ingin bertanya bagaimana Anda akan menangani Lucifer membuang-buang waktu saya dan bahkan mencoba membunuh saya. Bisakah Anda memberi saya jawaban yang memuaskan? Tanya Daud. Bagaimana Anda mengharapkan saya memberi Anda jawaban ketika Anda tidak memberi tahu saya siapa Anda? Apakah Anda mengatakan jika identitas saya dapat menekan Anda, maka Anda akan mengaku kalah, dan jika saya tidak bisa, maka Anda akan membunuh saya? Bisa dibilang begitu, jawab Derry. Saya mendapatkannya. Saya dapat memberi tahu Anda sekarang bahwa saya tidak memiliki kekuatan apapun di belakang saya, dan saya hanya mengandalkan diri saya sendiri. Apa kau senang dengan jawabanku? Apakah kamu serius? Kau tidak bercanda, kan? Tentu saja, saya bersumpah demi surga di atas saya bahwa saya, David Liddell, hanya mengandalkan diri saya sendiri sepanjang hidup saya, dan tidak akan pernah bergantung pada orang lain. Daerah itu jatuh ke dalam keheningan singkat. Derry menatap Grandmaster Marino. Marino sedikit mengangguk padanya, mengisyaratkan padanya untuk menyelidiki David. Lalu, Derry mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan berkata, David, kamu adalah orang pertama yang berani menerobos masuk ke planet Grimm. Namun, Anda tidak menunjukkan wajah Anda bahkan setelah Anda berada di sini. Aku hanya bisa membuatmu keluar jika itu masalahnya. Derry menyerbu ke depan setelah dia mengatakan itu. Vessel level rendah seperti Octagon tidak bisa menahan Celestial Ranker seperti Derry. Dia ingin membuka Octagon dan menarik David keluar untuk melihat siapa dia. Di dalam Octagon, ketika Mia melihat dari menerjang mereka, jantungnya melompat ke tenggorokannya. Dia mencengkeram David erat-erat dan berteriak dengan gugup, David. Meskipun David mengatakan dia kuat, Mia belum pernah melihat kekuatannya sebelumnya. Selain itu, keluarga Grimm tidak seperti keluarga Tufin, dan ini adalah wilayah keluarga Grimm. Jika sesuatu yang buruk terjadi, mereka mungkin tidak dapat meninggalkan planet Grimm. Saat ini, David menoleh untuk melihat Mia. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku di sini. Mia menjadi tenang saat melihat senyum David.
Senyum pria ini membuat orang merasa sangat aman. Derry mendekati oktagon dan hendak membongkar bagian luar kapal. Saat ini, semua orang sedang menatapnya. Lucifer menunjukkan senyum gila. Kakek mengambil tindakan, jadi David pasti akan mati hari ini. Jadi bagaimana jika David memiliki beberapa trik di lengan bajunya? Saya masih memiliki 4 Grandmaster saya. David tidak bisa melarikan diri hari ini. Marino dan Grandmaster lainnya sedang mengamati Derry. Mereka berbagi pemikiran yang sama dengan Derry. Karena orang ini berani datang ke keluarga Grimm, dia tidak akan sederhana jika dia bukan orang bodoh. Selain itu, mereka tidak dapat merasakan energi apapun di dalam oktagon. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Karena itu, mereka meminta Derry untuk mencari tahu apa yang disembunyikan David. Saat Derry hendak menyentuh oktagon, ruang itu seakan membeku tiba-tiba. Derry melebarkan matanya dan menatap oktagon tepat di ujung jarinya. Namun, dia tidak bisa menyentuhnya. Yang lebih mengerikan adalah dia tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Adakah yang bisa memberitahu saya? Derry merasa semakin ngeri. Dia telah hidup selama berabad-abad, namun dia belum pernah mengalami kejadian aneh seperti itu. Yang lain juga memperhatikan ada yang tidak beres. Derry berada di sebelah oktagon, namun dia tidak melakukan apa-apa. Marino melihat ekspresi ketakutan di wajah Derry, dan dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. Saat dia hendak bertanya, "Pergilah." Kata-kata itu terdengar seperti guntur saat terdengar di telinga semua orang. Semua orang pusing karena getaran. Sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Detik berikutnya, bum bum bum. Badai yang kuat mulai menyebar dari oktagon. Itu sangat kuat sehingga orang-orang di sekitar merasa seperti itu. Mereka adalah daun di lautan yang dikelilingi oleh ombak setinggi lebih dari 100 meter. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Awalnya, wadah keluarga Grimm mengelilingi oktagon dengan rapat. Namun, setelah David mengatakan itu, semuanya berubah menjadi kembang api di tengah badai ini. Kemudian, mereka menghilang setelah berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam radius 100 km dari oktagon. Badai ini melemparkan inti keluarga Grimm sejauh ratusan kilometer. Mereka semua melihat pemandangan ini, tampak babak belur dan lamban. Otak mereka masih belum mencatat apa yang sedang terjadi, dan mereka berjuang untuk kembali sadar. 4 Grandmaster dari keluarga Grimm tidak terkecuali. Marino memegang Lucifer saat mereka diam-diam menyaksikan oktagon dari jarak ratusan kilometer. Meski Marino terlihat tenang, gelombang besar menerjang jantungnya. Bahkan dia merasakan energi yang tak tertahankan menyapu dirinya ketika dia melihat pemandangan tadi. Bahkan seorang Mid-Infinity Ranker seperti dia merasa bahwa dia tidak dapat menolaknya. Apa itu tadi? Apakah Infinity Ranker terlambat atau puncak Infinity Ranker bersembunyi di oktagon ini? Mustahil, mustahil. Keberadaan seperti apa yang merupakan Infinity Ranker atau lebih tinggi? Tidak banyak dari mereka di Bima Sakti. Jadi mengapa mereka muncul di sini? Seseorang dengan level ini tidak akan membawa kapal level rendah untuk bepergian. Ini pasti trik yang tidak diketahui, dan dia hanya bisa menggunakannya sekali. Dia tidak bisa menggunakannya berkali-kali. Marino menghibur dirinya secara internal. Dia harus membuat dirinya percaya ini bahkan jika dia mengira itu hanya kesempatan kecil. Jika tidak demikian, maka keluarga Grimm akan hancur. Selain itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali di masa depan. Di dalam oktagon, Mia juga kaget dengan apa yang terjadi. Ketika David mengatakan itu, dia tidak keras. Dia hanya mengatakannya dengan volume normalnya. Apalagi, dia tidak merasakan apa-apa saat berada di samping David. Meskipun demikian, itu adalah kekacauan di luar sana. Vessel yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Grimm dihancurkan oleh apa yang dikatakan David. Itu hanya dua kata sederhana, namun mengandung begitu banyak kekuatan. Ini mengubah seluruh pandangan dunia Mia. Dia tidak percaya bahwa ini nyata. David, Tete ini. Mia mulai gagap. Jadi, apakah kamu menyukainya? David terkekeh dan bertanya. Iya, Mia mengangguk cepat. Sudah kubilang aku kuat, tapi kamu menolak untuk percaya padaku. Para Grimm itu hanyalah semut bagiku.
Juga, keempat Grandmaster itu hanyalah semut yang sedikit lebih kuat bagiku, kata David dengan serius. Mia terkejut, dan dia menatap David dengan tak percaya. Semut, keluarga Grimm, peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti, hanyalah semut bagi David. Seberapa kuat dia? Aku bersama monster apa? Apakah dia masih manusia? Pah, bagaimana aku bisa berpikir tentang dia seperti itu? Tentu saja, dia manusia, tapi dia berbeda dari yang lain. Saat ini, Mia merasa jika dia memberi David waktu untuk tumbuh, dia mungkin bisa bertarung dengan Kaisar. Kekaisaran Bima Sakti. Kaisar Nimbus adalah yang terkuat di Bima Sakti. Jika David suatu hari bisa berada di level yang sama dengan Yang Mulia, bukankah itu berarti aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan di Bima Sakti? Bahkan, 8 keluarga terkemuka harus menghormati saya. Apakah itu berarti saya akan menonjol di antara teman-teman saya? Ya, Mia selalu merasa minder karena latar belakangnya. Dia adalah satu-satunya peri tanpa latar belakang. 3 lainnya adalah seorang putri atau keturunan dari kekuatan yang kuat. Sebaliknya, dia hanya berasal dari keluarga kecil. Jadi, setiap kali orang besar mengundangnya ke sesuatu, dia harus pergi meskipun dia enggan. Di sisi lain, 3 peri lainnya tidak sama. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Inilah perbedaan antara Mia dan 3 peri lainnya. Dia bermimpi menjadi seperti 3 peri lainnya dan tidak dibatasi oleh orang lain. Sekarang, dia akhirnya melihat harapan. Jika dia tinggal bersama David, dia tahu hari ini akan segera tiba. David, aku tidak akan pernah meragukanmu lagi, kata Mia. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku hari ini. Mulai sekarang, jangan terlalu gugup dan takut saat melakukan sesuatu. Kamu tidak perlu takut, David mengangguk dan berkata. Saya mendapatkannya. Ketika inti keluarga Grimm menatap oktagon dengan tatapan kosong dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Palka oktagon terbuka, mata inti menyipit, dan mereka melihat David berjalan keluar. Mia memiliki kotak kayu di punggungnya saat dia mengikuti di belakang David. Keduanya berdiri dalam kehampaan dan memandangi keluarga Grimm, yang berada lebih dari 100 km jauhnya. Lucifer, apakah kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan setelah melihat itu? Tanya Daud. Bagaimana kamu melakukan itu? Lucifer menunjuk ke arah David, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak mengerti bagaimana David menghancurkan begitu banyak bejana keluarganya hanya dengan suaranya. Tak hanya itu, keempat Grandmaster itu juga terlempar ratusan kilometer jauhnya. Lucifer tidak akan pernah membayangkan ini. Setelah Lucifer mengatakan itu, dia mendengar suara di belakangnya. Berlutut. Kemudian, dia merasakan kekuatan yang luar biasa padanya. Setelah itu, dia berlutut di kehampaan tanpa sadar. Lucifer berbalik dengan tak percaya. Orang yang memintanya untuk berlutut barusan adalah Grandmaster. Grandmaster, Lucifer menangis. Diam, minta maaf kepada David sekarang. Marino berkata dengan tegas. Grandmaster, sebelum Lucifer selesai, Marino memotongnya. Aku memintamu untuk meminta maaf padanya. Marino menatap Lucifer dan mengucapkan kata demi kata. Saat ini, dia, Gelora, keluarga Grimm bekerja keras selama beberapa generasi dan akhirnya sampai di tempat mereka sekarang. Mereka cukup beruntung berada di antara 8 keluarga terkemuka dan bahkan menduduki peringkat keempat. Marino tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu karena mereka secara tidak sengaja menyinggung seseorang. Tak terhitung kapal mereka telah berubah menjadi debu. Kendaraan yang hancur merupakan 2/3 dari kapal mereka dan terakumulasi selama ratusan tahun. Sekarang, mereka semua pergi. Selain itu, pihak lain sepertinya tidak akan berhenti. Jika mereka tidak berhati-hati, keluarga mereka akan musnah hari ini. Selain itu, orang yang melakukan semua ini adalah Lucifer, bintang keberuntungan keluarga. Benar, sekarang, Marino tidak mengira bahwa Lucifer adalah bintang keberuntungan. Dia jelas pembuat onar. Marino sangat menyesal. Jika dia tidak membiarkan Lucifer keluar, apakah keluarga mereka akan berada dalam posisi yang membahayakan saat ini? Tanda tanya. Lucifer menatap mata marah Grandmaster dan tahu dia serius. Hatinya menjadi dingin saat mengingat bagaimana Grandmaster itu juga terlempar ratusan kilometer jauhnya oleh suara itu.
Grandmaster mungkin tahu dia bukan lawan David, jadi itu sebabnya dia menunjukkan ekspresi ini. Jika tidak, dia akan membalas dendam setelah keluarganya menderita kerugian yang sangat besar. Dia tidak akan membiarkan David bertindak begitu arogan. Bahkan jika Lucifer tidak ingin mempercayai kemungkinan ini, dia harus mengakui bahwa itu masih mungkin. Jika dia mau untuk bertahan hidup, dia harus mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan membuat David memaafkannya. David, Dance, Ferry, aku menyinggungmu. Saya harap seseorang dengan moral yang tinggi seperti Anda tidak akan mengingat kesalahan saya. Tolong biarkan aku dan keluargaku pergi. Saya tidak akan pernah melupakan rahmat dan kebaikan Anda, kata Lucifer dengan rendah hati. Dia memikirkan hal ini dan menyadari bahwa jika dia ingin tetap hidup, dia hanya bisa rendah hati. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting dari hidupnya. Dia tidak akan memiliki apa-apa jika dia kehilangan nyawanya. Jika dia masih hidup dan memiliki keluarganya, dia akan tetap menjadi tuan Lucifer bagi orang luar. Mia tidak percaya saat dia melihat Lucifer berlutut dari kejauhan. Apa yang sedang terjadi? Menguasai. Lucifer, dari keluarga peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka, sedang berlutut dan meminta maaf padaku. Dia perlu mengagumi seseorang seperti Lucifer sebelum dia mengikuti David. Saat ini, dia berlutut dan meminta maaf padanya. David, aku tahu ada kesalahpahaman antara kamu dan Lucifer. Sekarang dia berlutut dan mengakui kesalahannya, tolong selamatkan dia. Mulai sekarang, Anda akan menjadi tamu terhormat keluarga kami. Kamu bisa minta apapun dari kami, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi keinginan Anda, kata Grandmaster Marino dari satu sisi. Dia tidak yakin bahwa dia akan mengalahkan Daud. Marino harus mengakui bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang David lakukan. Tidak masalah bagaimana David berhasil menghancurkan begitu banyak kapal dengan suaranya serta melempar kembali ke 4 Infinity Ranker. Mudah untuk menghancurkan kapal, tetapi melempar 3 Infinity Ranker pemula dan 1 Mid Infinity Ranker ke belakang tidaklah mudah. Karena itu, dia hanya bisa mengaku kalah. Kamu mengenali kesalahanmu sekarang, tapi sayangnya, sudah terlambat, kata David tanpa ekspresi. David, tolong tunjukkan rasa hormat saya, kata Marino dengan suara berat. Apakah kamu Grandmaster mereka? Tanya Daud. Ya, saya Marino, Grandmaster keluarga Grimm. Tolong tunjukkan saya rasa hormat, David. Kami akan mengingat ini, jawab Marino. Aku bisa menyelamatkanmu, tetapi kamu harus menyetujui salah satu permintaanku. Marino, Lucifer, dan inti keluarga Grimm menghela nafas lega ketika mereka mendengar David berkata bahwa akhirnya, hal-hal tidak berkembang ke arah yang tidak dapat mereka kendalikan. Namun, Marino punya ide baru. Apakah itu berarti dia hanya bisa menggunakan teknik yang kuat itu sekali? Jika tidak, mengapa David bersikap lunak pada mereka jika dia memiliki keuntungan yang sangat besar atas mereka? Apakah dia tidak tahu untuk tidak menabur benih malapetaka? Tidak. Aku harus menyelidikinya ketika aku mendapat kesempatan. Jika dia hanya bisa menggunakan metode itu sekali, maka aku akan membuatnya membayar kerugian yang dia sebabkan. Marino berpikir di dalam hatinya. Namun, dia berkata, David, tolong beritahu kami. Selama kami bisa melakukannya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Karena kamu Grandmaster mereka, kamu harus menjadi yang terkuat di keluarga, kan? Iya. Maka kamu harus mencoba memblokir pedangku. Jika Anda bisa, saya akan mengampuni Anda semua. Setelah David mengatakan itu, sarung kayu di punggung Mia terbuka secara otomatis. Pedang merah panjang terbang keluar dan mendarat di milik David. Tangan kanan. Kemudian, David melakukan beberapa trik dengan pedang, dan pedang merah panjang itu membuat beberapa garis kosong. Apa yang dikatakan David mengejutkan semua orang di keluarga Grimm. Tidak ada yang mengharapkan permintaan seperti itu darinya. David tidak terlihat terlalu tua. Grandmaster telah hidup selama ribuan tahun dan merupakan Mid Infinity Ranker. Meski begitu, David memintanya untuk memblokir pedangnya. Betapa tidak bisa dimengerti. Marino menatap David dan tidak buru-buru menjawab. Seolah-olah dia mencoba membaca pikiran David, tetapi dia tidak bisa. David memegang pedang merah panjangnya dan berdiri dalam kehampaan, menunggu jawaban Marino. Namun, tidak ada yang menjawabnya bahkan setelah beberapa waktu.
Jadi, dia tertawa kecil dan berkata, jadi, apakah kamu takut? Kamu Mid Infinity Ranker, tapi kamu takut. Dengan pedangku, apakah kamu serius? Marino bertanya. Tentu saja, saya tidak pernah bercanda, jawab David. Baiklah, aku akan memblokir pedangmu dan melihat apa yang sebenarnya kamu dapatkan. Itu lebih seperti itu. David tersenyum dan berkata, adegan jatuh ke dalam keheningan. Semua orang memandang David dan Marino dengan gugup. Apakah kamu siap? David bertanya dengan santai. Siap kapan saja, jawab Marino. Dia tidak mengira David akan terlalu kuat di usianya yang masih muda. Namun, dia harus memperhatikan untuk melihat apakah orang lain di oktagon akan menyerangnya secara diam-diam. Jadi, mata Marino terpaku pada oktagon di belakang David. Di sisi lain, dia sama sekali tidak diganggu oleh David. Marino terus merasa harus ada seseorang yang kuat di dalam oktagon. Itu, mungkin mengapa seorang anak muda seperti David begitu sombong dan percaya diri. Baiklah, Marino, karena Anda bersedia untuk mencoba memblokir serangan saya tidak akan peduli apakah Anda berhasil menangkapnya atau tidak. Mulai sekarang, saya tidak akan berutang apapun kepada keluarga Anda. David berhenti menyemburkan omong kosong. Setelah dia mengatakan itu, dia mengangkat pedang pemecah jahatnya, memutarnya, dan memegangnya di depan dadanya. Kemudian, dia mengayunkannya dari kiri ke kanan. Dia tampak percaya diri dan nyaman, dan dia tidak terlihat memiliki niat membunuh sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang tampil. Itu terlihat bagus, tetapi tidak akan merugikan siapapun. Pada saat yang sama, tidak ada energi yang keluar darinya. Anggota keluarga Grimm dari jarak ratusan kilometer mengira David hanya menganggap mereka bodoh. Setelah dia mengayunkan pedangnya, David berbalik dan berjalan kembali ke Mia. Menempatkan pedang pemisah jahat ke dalam sarung kayu, dia berkata dengan tenang, ayo pergi. Kemudian, dia berjalan kembali ke oktagon. Mia bingung. Itu saja, bukankah ini permainan anak-anak? Namun, dia masih mengikuti di belakang David. Dia diam-diam berbalik untuk melihat Grimm jauh selama proses tersebut. Marino mengambil posisi terbaiknya saat David mengayunkan pedang ke arahnya. Dia memancarkan semua kekuatannya sebagai Mid Infinity Ranker. Namun, dia merasa terhina setelah David mengayunkan pedangnya dan pergi. Pada saat ini, dia mengerti mengapa David mengatakan mereka tidak akan berutang apapun kepada satu sama lain. Apakah Marino tidak dapat menangkis pedang atau tidak? Ini untuk memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Sebagai Mid Infinity Ranker dan seseorang yang kata-katanya sangat berpengaruh dalam keluarga Grimm, Marino benar-benar dibodohi oleh pemuda ini. Dia marah dan geli. Sudah begitu lama sejak Marino melawan seseorang. Kapan dia menjadi begitu pengecut? Meskipun beberapa orang di Bima Sakti dapat mencapai peringkat akhir Infinity dan mengalahkannya, mereka sedikit dan jauh di antaranya. Selain itu, mereka semua adalah raksasa di Bima Sakti. Bahkan jika Lucifer menyinggung seseorang yang tidak mampu disinggung oleh keluarga, mereka tidak akan datang ke keluarga Grimm di oktagon untuk meminta penjelasan. Sebaliknya, mereka akan mengirim pesan ke keluarga dan meminta mereka membawa Lucifer untuk meminta maaf kepada mereka. Itulah cara pasukan teratas akan melakukan sesuatu. Masuk akal jika David mengambil beberapa teknik yang tidak diketahui dari peninggalan kuno. Mereka telah melihat betapa kuatnya itu, jadi ini tidak perlu dikatakan lagi. Namun, David pasti tidak dapat menggunakannya dalam jumlah yang tidak terbatas. Setelah itu, dia pikir dia bisa bergerak tanpa hambatan di Bima Sakti dan tidak takut pada siapapun. Inilah mengapa semua ini terjadi. Pemuda ini sangat konyol. Dia tidak tahu bahwa kekuatan eksternal hanya akan menjadi eksternal, dan kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Grandmaster, 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 keluarga Grimm mulai memanggil. Jelas, mereka tidak ingin David pergi begitu saja. David, apakah ini pedang yang kamu ingin aku blokir? Apa menurutmu, menyenangkan membodohi kami seperti ini? Anda menyebabkan begitu banyak kerusakan pada keluarga saya hari ini, dan Anda ingin pergi begitu saja. Jangan Anda pikir Anda meremehkan kami. Marino memandangi David, yang hendak melangkah ke oktagon, dan berkata dengan jahat. Saat David melangkah ke oktagon, dia berhenti dan menoleh untuk melihat para Grimm dari jauh. Dia tersenyum dan berkata, menyenangkan.
Aku tidak main-main dengan kalian semua. Adapun apakah saya meremehkan Anda? Semua, sejujurnya, saya. Kamu harus memutuskan apakah kamu ingin membunuhku setelah kamu memblokir pedangku. Setelah David mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya dan menjentikkan jarinya sebelum memasuki oktagon. Titik, patah. Bunyi jepret memenuhi telinga para Grimm. Marino hendak menghentikan David ketika dia tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuhnya. Bukan hanya dia, anggota keluarga lainnya merasakan aura kematian menguasai mereka, dan mereka sangat terkejut. Berlari, tinggalkan tempat ini sekarang. Marino berteriak pada anggota keluarganya di belakangnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan tempur Mid Infinity Ranker untuk mencoba menghentikan krisis yang tiba-tiba ini. Lampu merah muncul di hadapan para Grimm. Itu terlihat sangat tipis dan tidak berbahaya. Namun, itu memancarkan aura kematian yang dingin, membuat semua Grimm merasa seperti terjun ke dalam gua es. Lampu merah bergerak cepat. Dalam sekejap mata, diam-diam tiba di hadapan Marino, Grandmaster terkuat dari keluarga Grimm. Saat Marino mencoba menghentikannya, cahaya tersebut menembus tubuh Marino seperti sinar inframerah. Itu bergerak tanpa hambatan dan mengamuk, menembus semua Grimm dalam sekejap mata. Kemudian, itu menghilang ke dalam kehampaan. Marino dan anggota keluarganya berhenti bergerak. Jika seseorang melihat dari dekat, orang bisa melihat ekspresi ketakutan di semua wajah mereka. Marino memandang oktagon dari jarak ratusan kilometer dengan tak percaya. Apa itu tadi? Itu diam dan bisa bergerak perlahan atau cepat sesuka hati. Jika seseorang menggambarkannya dengan cepat, butuh waktu lama untuk menempuh jarak ratusan kilometer. Namun, jika seseorang menggambarkannya lambat, para Grimm tidak punya waktu untuk bersembunyi setelahnya. Mereka akhirnya menyadarinya. Selain itu juga sangat kuat. Bahkan seorang Infinity Ranker seperti Marino tidak bisa menghentikannya. Dalam sekejap mata, itu menembus Grimms dan memotongnya menjadi dua. Saat ini, Grimms sedang sekarat. Karena lampu merah terlalu cepat, tubuh mereka tidak sempat bereaksi, jadi mereka tidak langsung mati. Pada saat ini, pedang David akhirnya menunjukkan kekuatannya. Kekuatan yang tersisa dari pedang mulai berlaku di tubuh para Grimm. Tempat-tempat di mana pedang David melewati tubuh mereka mulai menghilang. Beberapa mulai dari dada mereka, sementara yang lain mulai dari perut atau paha mereka. Singkatnya, tidak ada yang berhasil melarikan diri. Seolah-olah ada sesuatu yang memakan tubuh mereka. Bagaimana rasanya meminta seseorang melihat tubuh mereka menghilang perlahan sebelum mereka mati? Saat ini, Grimms sedang belajar dari pengalaman. Kegelapan perlahan melahap mereka saat mereka panik. Marino memelototi oktagon dari jauh. Sampai saat ini, dia masih tidak percaya bahwa David adalah orang yang memberinya serangan yang mengerikan itu. Dia masih mengira David mendapat bantuan dari luar. David, kamu curang. Setelah Marino mengatakan itu, matanya menjadi gelap, dan tubuhnya menghilang dari kehampaan. Sekarang, semua anggota inti keluarga Grimm, peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti, musnah. Tak satu pun dari mayat mereka yang tersisa. Mia menatap Grimms, yang menghilang entah kenapa. Dia masih tidak bisa membungkus kepalanya di sekitar ini. Apakah David melakukan itu dengan pedangnya? Bagaimana mungkin? Dia jelas hanya bermain-main sekarang, dan sepertinya itu tidak akan merusak. Bagaimana itu menyebabkan kehancuran seperti itu? Bahkan Ranker Infinity seperti Grandmaster Grimm tidak bisa menolaknya. Ketika Mia memikirkan hal ini, dia membeku. Jika Grandmaster Grimm, seorang Mid Infinity Ranker, tidak bisa menahan pedang David, berapa peringkat David? Terlambat tak, terhingga, serdadu, atau puncak Infinity Ranker. David terus memberitahuku dia kuat, tapi ini terlalu kuat. Mia, apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Saat ini, Mia mendengar David berbicara dengannya. Oh, aku datang. Mia cepat-cepat masuk ke oktagon. Ketika dia masuk, dia melihat David sedang minum teh dengan santai. Seolah-olah dia bukanlah orang yang membunuh tetua inti dari keluarga Grimm. David, Mia memanggil dengan lembut. Ayo duduk. David menuangkan teh untuk Mia dan berkata. Mia dengan patuh berjalan di hadapan David. Bagaimana menurutmu? Aku bilang aku kuat. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Daud tersenyum.
Aku sudah lama percaya padamu, tapi menurutku kamu tidak sekuat itu, jawab Mia. Dan sekarang kamu, iya, Mia mengangguk. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan sekarang, kan? Jangan khawatir, Daud. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Itu bagus. Mari kita menuju ke wilayah kerajaan, kata David. Baiklah, Daud. Namun, saya punya saran, kata Mia. Lanjutkan. David, kamu membunuh semua tetua inti dari keluarga Grimm. Oktagon tempat kita berada lambat, jadi mengapa kita tidak mencuri salah satu kapal perang galaksi keluarga Grimm? Dengan begitu, itu akan jauh lebih cepat bagi kita. David memikirkannya dan menganggap itu ide yang bagus. Mereka dapat menghemat banyak waktu menggunakan bentuk transportasi lain. Namun, dia tidak mau mengambilnya. Dia lebih suka membelinya karena dia bahkan bisa mendapatkan beberapa poin mewah. Bahkan jika itu tidak banyak, dia masih akan mendapatkan sesuatu, bukan? Dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. David berkata, baiklah, tapi kita tidak boleh mencurinya. Saya punya prinsip dan tidak mau mengambil milik orang lain. Hal-hal, saya harus membeli 1 sebagai gantinya. Aku membunuh para Grimms karena mereka ingin membunuhku. Saya hanya membiarkan mereka merasakan obat mereka sendiri. Jika kita mencuri dari mereka, bukankah kita akan menjadi bajak laut luar angkasa yang hanya tahu membunuh demi uang? Bagaimana orang lain memandang kita? Saya mengerti, kau sangat benar, David. Ayo beli 1 kalau begitu, kata Mia dengan kagum. Oktagon tiba di atas keluarga Grimm. Seluruh keluarga akan menghadapi musuh bebuyutan mereka. Mereka hanya melihat bejana keluarga Grimm hancur di langit barusan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi kemudian, dan tidak ada yang berani melihat. Namun, Oktagon adalah yang turun sekarang, tetapi Grandmaster dan Core Elder tidak melakukannya. Mereka mulai berpikir berlebihan karena ini. Oh tidak, menyerang, beritahu Tuan Derry. Seorang bawahan keluarga Grimm yang tidak tahu apa yang terjadi berteriak. Beritahu Tuan Derry. Kepala dan Grandmaster Anda belum kembali, jadi mereka mungkin sudah mati sekarang. Semuanya, pikirkan cara untuk melarikan diri. Omong kosong, bagaimana bisa Grandmaster mati? Grandmaster Grimm tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Haha, keluarga Grimm mendapatkan pembalasan mereka. Jika kamu berani berbicara lebih banyak omong kosong, aku akan membunuhmu. Itu akan terus mengatakannya. Keluarga Grimm mendapatkan pembalasan mereka. Ini adalah pembalasanmu karena menjarah di mana-mana. Hahaha, keluarga Grimm hancur. Ketika mereka akan mulai bertarung, aura yang menyesakkan membuat mereka kewalahan dari atas, dan mereka tidak berani bergerak. Hubungi aku seseorang dari keluarga Grimm yang bisa membuat keputusan, kata David. The Grimm Manor terdiam. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju karena jika mereka melakukannya, mereka mungkin mati. Mereka semua adalah kerabat agunan atau bawahan keluarga. Karena itu, tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba maju. Dia berlutut di tanah dan bertanya, Tuan, apakah Lord Derry dan para Grandmaster sudah mati? Suaranya dipenuhi dengan harapan yang kuat. Itu benar, semua tetua inti keluarga Anda sudah mati. Namun, mereka menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka singgung, jadi mereka pantas mendapatkannya. Anda tidak perlu menanggung akibatnya. Aku hanya butuh seseorang untuk membawaku ke kapal perang. Saya tidak hanya akan membiarkan Anda pergi, tetapi saya juga akan membayar Anda, kata David. Setelah dia mengatakan itu, dia mendengar seseorang tertawa dengan hati-hati. Hahaha, itu dari pria parubaya yang berlutut itu. Kerabat agunan dari keluarga Grimm memiliki wajah yang hancur. Grandmaster Grimm dan intinya sudah mati, yang berarti keluarga itu juga akan hancur. Bahkan jika beberapa keturunan langsung dapat kembali dari penjelajahan mereka, mereka mungkin tidak berani menunjukkan wajah mereka lagi. Mereka hanya bisa hidup dalam kegelapan dan menyembunyikan identitas mereka. David mengerutkan kening dan menatap pria yang tertawa itu. Tiba-tiba, matanya menyipit. Pria parubaya memiliki kata, budak, di dahinya. Tanda budak. Hati Daud bergetar. Apakah keluarga Grimm menanam tanda budak pada pria ini? Tidak heran dia sangat membenci mereka dan sangat senang setelah mendengar tentang kematian Grandmaster Grimm.
Saat dia melihat pria parubaya itu, David ingat dia berjanji pada David tua dari garis waktu lain bahwa dia akan membantu rekan satu tim David tua yang telah ditanami tanda budak ketika dia cukup kuat. Tanpa bantuan mereka, David dari Timelin itu tidak akan membawa sistem keluar dari peradaban tingkat dewa dan memberikannya kepada David di Timelin ini. David pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Namun, kekuatannya tiba-tiba meningkat baru-baru ini, jadi itu menyelinap di benaknya. Sepertinya dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Akan lebih baik untuk menyelesaikan ini secepat dia bisa. Dia akan memutuskan setelah dia meningkatkan planet-planet ini menjadi planet peradaban tinggi di Kekaisaran Bima Sakti. Jika tidak, beberapa pasukan mungkin menemukan tempat ini dan menanamkan tanda budak mereka di sana. Ketika itu terjadi, semuanya akan terlambat. Dia tidak bisa menunda ini. Tanpa senior yang tak kenal takut dari Timelin lain, mereka tidak akan mendapatkan sistem, dan David tidak akan berada di tempatnya sekarang. Sepertinya dia harus menunda pergi ke planet Royal. Pria itu tertawa begitu keras hingga menangis. Kemudian, dia mulai meratap. Seolah-olah dia ingin melepaskan semua yang ada di hatinya. David tidak menyela dia juga. Dia tahu orang ini pasti sudah menahannya untuk waktu yang sangat lama. Begitu manusia di sebuah planet ditanami tanda budak, mereka tidak akan pernah bisa membuatnya comeback kecuali semua orang di planet itu punah. Nasib ini memang sulit diterima. Jika David tidak mendapat bantuan sistem, bumi juga akan berakhir seperti ini. Pada saat itu, bahkan mungkin telah membantu Pavan mencapai puncak Bima Sakti. Karena itu, Daud mengerti. Ketika pria parubaya itu lelah menangis, dia perlahan berhenti dan mulai bersujud kepada David. Sekali, 2 kali, 3 kali, sambil melakukan itu, dia bergumam, "Terima kasih, Pak. Terima kasih." Dia terus berjalan lebih dari 10 kali. David tidak tahan lagi, jadi dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghentikan pria itu, mencegahnya melanjutkan. Sebuah kapal perang galaksi melaju kencang dalam kehampaan. Di dalam kapal itu ada David dan yang lainnya. Kali ini, David tidak hanya mengambil galaksi warship dari planet Grim. Dia juga membawa serta pria parubaya yang ditanami tanda budak. Atau lebih tepatnya, pria parubaya itu bersikeras untuk mengikuti David dan ingin melayaninya sebagai tuannya. Karena David membalaskan dendamnya dan planetnya. David mengasihani pria ini. Lagi pula, dia hampir seperti dia. Nama pria parubaya itu adalah Balu. Dia memiliki kehidupan yang damai dan sejahtera di sebuah planet kecil. Menurut Balu, planet itu sangat kecil bahkan lebih kecil dari bulan. Tidak banyak orang yang tinggal di sana, jadi masih sangat primitif. Ini sampai keluarga Grimm pergi dan menghancurkan kehidupan damai mereka lebih dari 100 tahun yang lalu. Saat itu, Balu masih sangat muda, dan ayahnya adalah kepala planet ini. Setelah keluarga Grimm menanamkan tanda budak mereka di planet ini, Balu dan keluarganya dibawa ke planet Grimm. Sejak saat itu, mereka hidup seperti budak. Ratusan tahun berlalu, dan Balu tidak tahu apakah masih ada orang yang hidup di planet itu. Karena itu, dia berharap David dapat membawanya kembali ke planetnya untuk diperiksa. Di tanah airnya, sejujurnya, David tidak bisa menolak permintaan ini. Dia tidak berdarah dingin. Meski akan membuang lebih banyak waktu, David memutuskan untuk membawa Balu kembali ke planetnya. Umpan balik tanda budak kepada penanam terkait erat dengan bakat korban. Meskipun keluarga Grimm menanam tanda budak mereka di planet Balu, karena planet ini masih primitif dan memiliki bakat terbatas, umpan baliknya kepada keluarga Grimm tidak terlalu bagus. Karenanya, keluarga Grimm tidak pernah membaik dalam ratusan tahun ini. Jika itu bumi, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. David dari garis waktu lain berkata setelah keluarga yang menurun seperti keluarga Tufin menanam tanda budak di bumi, mereka menjadi makmur. Setelah itu, Pavan, putra tertua keluarga, menjadi penguasa Bima Sakti. Di Timelin itu, status keluarga Tufin bahkan lebih tinggi dari keluarga Barlowe, yang juga merupakan keluarga kerajaan dari Kekaisaran Bima Sakti. Ini menunjukkan betapa berbakat dan langka penduduk bumi. Puan, karena kamu sangat kuat, apakah kamu tahu cara menghilangkan tanda budak?
Saya akan membayar berapapun harganya jika saya bisa menghilangkan tanda budak itu. Balu, pria parubaya itu, bertanya dengan penuh harap. Daud tidak menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Dari apa yang dia tahu, kutukan garis keturunan dari tanda budak tidak mungkin dihilangkan setelah ditanam. Paling tidak, peradaban level 3 seperti Bima Sakti tidak bisa menghilangkannya. Tidak diketahui apakah peradaban tingkat tinggi lainnya bisa melakukannya. Bahkan jika David kuat dan terkuat di Bima Sakti, dia memiliki pengetahuan yang terbatas. Lagi pula, dia berasal dari planet terpencil seperti bumi dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk tumbuh. Balu kecewa saat melihat David menggelengkan kepalanya. Jika seseorang yang kuat seperti David, yang memandang keluarga Grimm sebagai semut, tidak tahu cara memperbaikinya, lalu siapa lagi? Kamu tidak perlu terlalu kecewa. Meskipun kita tidak memiliki cara untuk menghapusnya di sini di Bima Sakti. Bukan berarti peradaban tingkat tinggi tidak. Kita perlu mencari tahu dan menemukan ini perlahan-lahan. David menghibur. Saya mengerti, Guru. Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun untukmu untuk membalas kebaikanmu. Saya harap, kamu bisa membuatku tetap di sini, kata Balu setelah berlutut di depan David dan bersujud padanya. Balu, kamu tidak perlu melakukan ini, kata David. Puan, saya tidak akan bangun jika Anda tidak mengatakan ya. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku hanya akan memiliki secercah harapan jika aku bersamamu. Meskipun aku tahu aku lemah, aku berjanji musuhmu harus melangkahi mayatku. Jika ingin menyakitimu, kata Balu dengan tegas. David tahu Balu tulus. Setelah dipikir-pikir, David memutuskan untuk mempertahankan Balu. Dia membutuhkan seseorang untuk bekerja untuknya sekarang. Saat ini, orang-orang yang mengemudikan Galaxy Warship adalah orang-orang Pavan. Sejujurnya, David tidak menyukai ini. Namun, dia tidak dapat menemukan orang yang cocok untuk pekerjaan itu, jadi dia mempertahankan mereka. David akan merasa lebih nyaman menggunakan seseorang seperti Balu. Baiklah, kamu harus tetap bersamaku mulai sekarang, tapi jika kamu mau, kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Balu menjawab dengan gembira sambil bersujud tanpa henti. Cukup, saya sangat santai, dan saya tidak suka semua etiket yang rumit ini. Jangan lakukan itu padaku lagi. Setelah David mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan keras dan membantu Balu dengan kekuatan pikirannya. Ya Tuan, saya mengerti. Setelah Balu mengatakan itu, dia mengambil langkah ke belakang. Balu, apakah kamu ingat di mana rumahmu? Ya, saya bersedia. Meskipun begitu banyak waktu telah berlalu, saya selalu ingin kembali mengunjungi orang-orang saya. Pergi ke ruang kontrol dan beritahu mereka arahnya. Kami akan mampir ke rumahmu dulu. Terima kasih Tuan. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kasih karunia Anda. Sudah kubilang jangan terlalu sopan denganku. Pergilah. Balu meninggalkan ruangan dengan gembira dan menuju ke ruang kontrol. Dia akan kembali ke rumah sebelumnya, jadi dia sangat bersemangat. Setelah Balu pergi, David berkata, Mia, kita mungkin perlu mengubah rencana kita. Kami tidak akan pergi ke planet Royal. Sekarang karena saya baru ingat ada banyak hal yang harus saya lakukan. Itu terserah Anda. Aku akan pergi kemanapun. Kamu pergi, kata Mia. Kami akan memenuhi tawa Balu sebelum kami melakukan sisanya. Ya, Daud, planet Kalisto di wilayah kerajaan. Saat ini, keluarga Kalisto sangat ramai. Ini karena mereka mengadakan pertemuan keluarga, dan hampir semua inti telah kembali. Kali ini mereka mencari ahli waris pertama keluarga, artinya mereka akan menentukan kepala generasi muda. Awalnya, 3 orang berhak memperebutkan posisi ini, Fergus, Beck, dan Micah. Kalisto. Saat ini, Fergus lumpuh, jadi hanya Beck dan Micah yang tersisa. Setelah kepala generasi muda berikutnya ditentukan, gelar tersebut tidak akan diberikan kepada orang lain. Kecuali sesuatu yang signifikan terjadi. Kepala generasi muda akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Semua orang menduga bahwa sejak Fergus lumpuh, keluarga merasakan urgensi, jadi mereka ingin menentukan ahli waris berikutnya secepat mungkin. Terlebih lagi, para Grandmaster lah yang mengumumkan hal ini. Awalnya, keluarga sangat khawatir. Fergus lumpuh.
Bagaimanapun, dia dulunya adalah keturunan langsung yang berhak bersaing memperebutkan gelar kepala generasi muda. Bahkan jika dia lumpuh, mereka harus menemukan siapa yang melakukan itu dan membuat mereka membayarnya. Namun, Fergus menolak untuk mengatakan ketika keluarganya menanyakan hal itu kepadanya. Saat itu, dia sudah menyatu dengan 9 kepala gen klan ular, dan kekuatannya meroket. Oleh karena itu, dia ingin membalas dendam pada David sendiri. Selanjutnya, keluarganya mengetahui dari Heathcliff bahwa ini terkait dengan planet Boundless. Planet Boundless terkait dengan insiden keluarga Lutgen dan Putri Astrid. Oleh karena itu, keluarga Kalisto berhenti menyelidiki hal ini. Mereka hanya akan memutuskan setelah masalah mendesak ini selesai. Jika tidak, keluarga Kalisto tidak akan duduk diam setelah David melumpuhkan Fergus. Ini bukan yang akan dilakukan oleh keluarga peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka. Namun, karena berhubungan dengan Putri Astrid dan Sang Ruil Sinners, keluarga Kalisto tidak punya pilihan selain melangkah dengan hati-hati. Beck dan Micha datang di hari Minggu terbaik mereka. Mereka adalah karakter utama hari ini. Salah satunya akan menjadi pewaris pertama keluarga. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana mereka bisa menjadi kepala generasi muda, mereka sangat gembira. Apalagi, mereka tidak menyangka akan kalah satu sama lain. Pemilihan pewaris pertama keluarga Kalisto berjalan sesuai rencana. Kali ini, bukan hanya tentang kekuatan. Dukungan inti juga akan dipertimbangkan, bahkan kekuatan eksternal pun akan dihitung. Percuma saja kalau mereka hanya punya kekuatan tapi tidak bisa meyakinkan massa. Kekuatan diperlukan untuk kekuatan yang besar, tetapi lebih penting untuk mengoordinasikan urusan. Seluruh keluarga, memimpin keluarga di jalan yang benar, dan memperkuat keluarga. Oleh karena itu, ini bukanlah pertarungan kekuatan yang sederhana. Para kandidat juga akan diuji kemampuan lainnya. Sekalipun Beck dan Micha memiliki potensi paling besar untuk menjadi kepala generasi muda, bukan berarti hanya mereka yang mengikuti pemilihan ini. Keturunan langsung lainnya juga ikut ambil bagian. Tidak ada yang bisa memastikan apakah akan ada kuda hitam di antara mereka. Namun, setelah 1 hari penuh, tidak ada tanda-tanda kuda hitam. Pemilihan pewaris pertama keluarga Kalisto diakhiri dengan kemenangan Beck dengan sedikit keuntungan. Namun, meskipun Beck menang, dia tidak mendapatkan pengakuan resmi dari para Grandmaster. Dia hanya bisa menjadi kepala generasi muda jika para Grandmaster mengakuinya. Saat itu, dia akan mengendalikan seluruh keluarga setelah kepala saat ini turun tahta. Pemilihan keluarga Kalisto sudah berakhir. Silakan pindah ke aula resepsi untuk menunggu Grandmaster agar kami bisa memberi hormat kepada leluhur kami. Setelah itu, kami akan mengumumkan hasilnya. Inti keluarga pindah ke aula resepsi keluarga Kalisto satu demi satu. Dalam perjalanan, Beck menerima berkat semua orang dengan semangat tinggi. Saat ini, sudah diputuskan. Beck hampir pasti akan menjadi pemimpin berikutnya dari generasi yang lebih muda. Tidak ada yang akan mengubah itu lagi. Selamat atas kemenangannya, Tuan Beck. Begitu Grandmaster ada di sini dan kami memberi hormat kepada leluhur, Anda akan menjadi kepala generasi muda. Semua orang mengharapkan Anda memenangkan kemenangan terakhir, Tuan Beck. Anda pasti akan memimpin keluarga Kalisto menuju kejayaan yang lebih besar di masa depan. Tuan Beck adalah seorang jenius yang langka dalam keluarga. Kamu adalah yang terpilih di wilayah kerajaan, jadi tidak aneh jika kamu memenangkan kemenangan terakhir. Inti keluarga yang tak terhitung jumlahnya memuji Beck. Beck tidak berani bertindak sembrono ketika dihadapkan dengan begitu banyak niat baik dari para tetua inti. Meskipun dia hanya kepala generasi muda, dia membutuhkan dukungan orang-orang ini. Setelah dia menjadi kepala sebenarnya dan mengambil alih keluarga. Jika tidak, hidupnya akan sulit. Dia hanya bisa berhenti takut pada orang-orang ini setelah dia mengambil kendali penuh atas keluarga. Terima kasih, tetua. Mulai sekarang, aku akan membutuhkan dukunganmu. Jika saya melakukan kesalahan, saya harap Anda bisa memaafkan saya, Beck. Menyatukan tangannya dan berkata dengan sopan. Tuan Beck, Anda terlalu sopan. Anda adalah kepala generasi muda keluarga Kalisto. Siapa yang akan kami dukung jika bukan Anda? Ya, kami pasti akan mendengarkan perintahmu, Tuan Beck. Mika mengikuti di belakang dengan sunyi.
Dia melihat semua orang berputar di sekitar Beck. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak iri. Tidak hanya dia iri, tetapi dia juga cemburu dan penuh kebencian. Jika Beck tidak ada, ini semua akan menjadi miliknya. Bahkan jika Beck hampir pasti menjadi kepala generasi muda, Micha tidak akan menyerah. Butuh beberapa waktu bagi Beck untuk beralih dari kepala generasi muda menjadi kepala keluarga. Jika sesuatu terjadi pada Beck di tengah jalan, seperti yang terjadi pada Fergus, semuanya akan kembali ke Micha. Micha menatap Beck di depannya dengan kebencian di matanya. Keluarga Kalistos berbahasa basi dan tiba di aula resepsi keluarga Kalisto. Kepala keluarga, Marco Kalisto, tidak duduk di kursi utama. Sebaliknya, dia duduk di baris pertama aula. Ini karena Grandmaster akan segera datang, dan kursi itu disediakan untuknya. Semua jenis makanan dan anggur mewah diletakkan di atas meja di aula. Setelah semua orang duduk dengan benar, Marco berdiri dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasnya, setiap orang. Mari berpesta. Kami akan memberi hormat kepada leluhur kami setelah Grandmaster ada di sini. Kemudian, kami akan mengumumkan calon terakhir untuk kepala generasi muda." Bagian tengah aula menjadi semarak. Segera setelah mereka makan, seseorang mengangkat gelas anggur mereka untuk bersulang untuk Beck, pemimpin berikutnya dari generasi yang lebih muda. Beck tidak menolak. Bagi mereka yang memiliki kekuatan, anggur seperti minuman sehari-hari bagi mereka. Itu tidak akan mempengaruhi tubuh mereka, tidak peduli berapa banyak mereka minum. Micha menatap Beck dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Semua orang memanggang Beck saat dia minum sendiri. Ini adalah realitasnya. Sehari yang lalu, beberapa kor mengelilinginya dalam pertemuan keluarga seperti ini. Sekarang, tidak ada orang di sekitarnya. Waktu berlalu dengan lambat. Sementara semua orang minum dengan gembira, dua orang masuk ke ruang resepsi. Semua kor menghentikan apa yang mereka lakukan dan kembali ke tempat duduk mereka. Yang berjalan di depan adalah seorang lelaki tua. Orang itu adalah salah satu dari 5 Grandmaster keluarga Kalisto. Dia adalah Cirrus Kalisto, Mid Infinity Ranker. Sementara itu, ada seorang pria bersembunyi di balik jubah hitam di belakang Cirrus. Pria itu menutupi dirinya sepenuhnya. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Ketika mereka melihat lelaki tua itu, para tetua keluarga Kalisto terkejut. Menurut latihan biasa, Cirrus, seorang Mid Infinity Ranker, tidak akan pernah datang ke sini. Kelima Grandmaster adalah Infinity Rankers. 2 berada di Mid Infinity Rank, sementara 3 lainnya berada di Infinity Rank pemula. Biasanya, mereka akan mengirim seorang Grandmaster di Infinity Rank pemula untuk acara semacam ini. Namun, kali ini, Cirrus, seorang Mid Infinity Ranker, ada di sini. Tampaknya para Grandmaster sangat menghargai pemilihan ini. Semua orang memandang Beck. Meskipun ini hanya perubahan kecil, itu secara tidak langsung dapat membuktikan betapa Grandmaster menghargai kepala generasi muda ini. Beck sangat bersemangat sampai dia gemetar. Jika Grandmaster Cirrus datang ke sini, itu menunjukkan betapa keluarga menghargai dia. Dia memutuskan, secara diam-diam bahwa dia ingin memimpin keluarga untuk melangkah lebih jauh. Bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Drake peringkat pertama, mereka harus jauh di depan keluarga di belakang mereka. Cirrus berjalan ke kursi utama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria berjubah hitam itu juga mengikuti di belakangnya dengan tenang. Pada saat ini, para tetua di aula berdiri. Mereka menyatukan tangan, membungkuk, dan menyapa. Dengan hormat, "Salam, Grandmaster." "Duduklah, semuanya," kata Cirrus dengan tenang. "Terima kasih, Tuan Besar." Ketika semua orang sudah duduk, Cirrus bertanya, "Apakah kamu sudah memilih kepala generasi muda?" Kepala, Marco, maju dan menjawab, "Grandmaster, kami punya." Kemudian, dia berbalik untuk berkata kepada Beck, "Kemarilah, Beck." Beck menenangkan hatinya yang bersemangat dan berjalan ke tengah aula. Dia membungkuk dan berkata, "Salam, Grandmaster. Saya harap Anda baik-baik saja." Cirrus memandang Beck dan berkata, "Bagus, kamu tidak buruk. Saya harus memuji Anda karena menonjol di antara begitu banyak anak Kalisto." "Terima kasih, Tuan Besar," teriak Beck bersemangat. "Jangan terburu-buru untuk berterima kasih padaku. Anda masih harus mengalahkan satu orang lagi untuk menjadi kepala generasi."
Muda, siapa? Beck mengangkat kepalanya dan bertanya. Aku, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berkata. Beck merasa bahwa suara ini terdengar tidak asing, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa itu. Bukan hanya dia, yang lain di aula juga merasakan hal yang sama. Apakah kamu Fergus? Seseorang berseru. Fergus, bagaimana itu mungkin? Semua orang di aula memandang pria berjubah hitam itu dengan tak percaya. Namun, setelah diingatkan, mereka menemukan bahwa suara itu terdengar mirip dengan suara Fergus. Mungkinkah itu benar-benar Fergus? Tapi bukankah Fergus lumpuh total, tidak bisa berdiri lagi? Mengapa dia ada di sini? Pertanyaan muncul di hati semua orang. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu berbicara. Namun, suara ini membuat semua orang merinding. Touch touch touch, aku tidak berharap kalian semua mengingatku. Saya merasa sangat bangga. Setelah pria berjubah hitam mengatakan itu, dia perlahan menarik tudungnya, memperlihatkan wajah yang dikenalnya. Siapa lagi kalau bukan Fergus? Semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat Fergus. Dia sudah lumpuh, tapi kenapa dia di sini tidak terluka? Apakah Grandmaster menyelamatkannya? Namun, bahkan Kaisar Nimbus tidak akan memiliki cara untuk menyelamatkan Fergus saat itu, apalagi sang Grandmaster. Kecuali ada seseorang dari peradaban yang jauh lebih tinggi di luar Bima Sakti atau ada beberapa harta langit dan bumi yang sangat berharga yang bisa menyembuhkan Fergus sepenuhnya. Fergus, kamu pernah lumpuh. Kok masih bisa berdiri? Ini tidak mungkin. Tidak ada jalan. Ketika Beck melihat wajah Fergus, dia bertanya dengan lantang. Bagaimana tidak mungkin? Dunia jauh lebih rumit dari yang Anda pikirkan. Ada hal-hal yang semut Anda tidak bisa mengerti. Berhenti berjuang, dasar sampah tingkat bawah, kata Fergus dingin. Semut, sampah. Menurutmu siapa yang sedang kamu ajak bicara? Fergus, jadi bagaimana jika kamu bisa berdiri lagi? Anda bukan lawan saya sebelum Anda lumpuh, dan Anda tidak akan menjadi lawan saya sekarang. Tinggalkan sekarang jika Anda pintar. Kembalilah ke tempat asalmu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Beck menunjuk ke hidung Fergus dan berteriak dengan emosional. Dia pikir dia bisa segera menjadi kepala generasi muda keluarga. Oleh karena itu, penampilan Fergus menciptakan rasa krisis yang kuat di dalam hatinya. Akan lebih baik jika Fergus datang sendiri, tapi dia datang dengan Grandmaster Cirrus, jadi ini menunjukkan masalah besar. Tidak peduli seberapa luar biasa Beck, dia tidak akan pernah menjadi kepala generasi muda tanpa pengakuan dari para Grandmaster. Pada akhirnya, kelima Grandmaster mendukung keluarga. Mereka adalah pilar keluarga. Setiap keputusan harus melalui mereka sebelum dieksekusi. Jika Fergus datang bersama Grandmaster, itu berarti dia mungkin sudah mendapatkan pengakuan Grandmaster. Sebelumnya, bagaimana Beck bisa menerima ini? Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi usahanya gagal. Sekarang pergi ke orang lain. Oh, Beck, aku bertanya-tanya bagaimana? Kamu akan menjadi tanpa ampun, ejek Fergus. Saat itu, Beck adalah pesaing terbesarnya. Sekarang, Beck seperti semut baginya. Ini adalah perubahan suasana hati yang disebabkan oleh peningkatan kekuatan. Fergus, karena kamu bisa berdiri lagi, aku menyarankan kamu untuk menghargai hari-hari ketika kamu masih sehat. Berhentilah mencoba mengadili kematian. Jika orang lain bisa melumpuhkan Anda, saya juga bisa. Apakah Anda yakin akan sangat beruntung untuk berdiri lagi ketika itu terjadi? Sebaiknya Anda berpikir jernih. Beck menatap Fergus. Kamu ingin melumpuhkanku. Jika Anda bisa melakukannya, lakukanlah. Jika Anda bisa melakukannya, Anda akan tetap menjadi kepala generasi muda. Titik petik 2. Apakah kamu nyata? Tentu saja, Grandmaster adalah saksi saya. Jika Anda memiliki kekuatan untuk melumpuhkan saya, Anda tidak akan dihukum dan akan menjadi kepala generasi muda. Saat itu, Anda akan mendapatkan semua sumber daya untuk kultivasi Anda. Grandmaster, Beck menatap Cirrus dan bertanya. Cirrus tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk, mengisyaratkan bahwa Fergus mengatakan yang sebenarnya. Beck sangat gembira saat melihat Grandmaster mengangguk. Kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. Ketika dia melihat ekspresi mengejek Fergus yang menunjukkan bahwa dia aman karena tahu bahwa dia mendapat dukungan, Beck tahu ini pasti jebakan.
Karena sudah sampai pada titik ini, Beck tidak bisa kembali sekarang. Apapun yang terjadi, dia harus melawan Fergus. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Akan mustahil baginya untuk menyerahkan posisi kepala. Beck menegakkan punggungnya, dan energinya berubah. Fergus, apakah kamu yakin ingin menghalangi jalanku dan melawanku sampai mati? Beck, bukankah kamu sedikit penuh dengan dirimu sendiri? Apakah Anda pikir Anda layak melawan saya sampai mati? Fergus menyeringai jijik. Karena kamu sangat meremehkanku, kamu harus turun ke sini. Kami akan pergi ke sana dan bertarung. Beberapa putaran, pemenangnya akan menjadi kepala generasi muda. Aku hanya perlu satu gerakan untuk membunuhmu. Beberapa putaran, baiklah, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu membunuhku dalam satu gerakan. Biarkan semua orang melihat betapa kuatnya dirimu. Setelah Beck mengatakan itu, Fergus menghilang dari pandangannya. Jantungnya berdetak kencang. Dia tahu ada sesuatu yang tidak benar. Dia merasakan sakit yang hebat di kepalanya ketika dia akan bertindak. Kemudian, Beck merasa pusing. Mulut, hidung, mata, dan telinganya mulai berdarah. Dia perlahan menoleh dan menatap Fergus dengan mata merah darah. Kakak kau biadab. Lalu, kegelapan menyelimutinya. Pada saat itu, Fergus berdiri di belakang Beck, salah satu tangannya di atas kepala Beck. Setelah Beck jatuh ke tanah, dia akhirnya menarik tangannya. Kekalahan yang menghancurkan. Selama ini, Beck tidak pernah melawan. Dia meninggal bahkan sebelum dia bisa mencatat apa yang sedang terjadi. Bahkan tetua inti dari keluarga Kalisto tidak dapat melihat apa yang dilakukan Fergus. Dia terlalu cepat. Pada saat ini, semua orang mengerti. Fergus telah menjadi kekuatan yang tak tertahankan. Tidak diragukan lagi, dia pasti telah mengambil beberapa harta surga dan bumi yang sangat berharga, jadi itulah sebabnya. Dia disembuhkan dan kekuatan tempurnya meningkat ke ketinggian yang mengerikan. Namun, para tetua inti, keluarga tidak bisa mengerti. Jika Grandmaster memiliki sesuatu yang begitu berharga dan bagus, mengapa dia menggunakannya pada Fergus? Fergus hanyalah orang yang tidak berguna. Tidak apa-apa jika dia lumpuh. Apakah Grandmaster bingung mengapa dia menggunakan barang yang begitu berharga pada Fergus? Itulah yang ditanyakan oleh para tetua inti. Tentu saja, mereka hanya bertanya-tanya di dalam. Mereka tidak akan berani mengatakannya dengan lantang untuk mempertanyakan Grandmaster. Mengenai kematian Beck, tidak ada seorang pun selain keluarga langsungnya yang akan peduli. Seorang jenius yang mati bukanlah seorang jenius lagi. Grandmaster itu bahkan tidak memarahi Fergus. Dia pasti setuju membiarkan Fergus melakukan itu. Orang-orang lainnya tidak berani mengeluarkan suara. Maaf, saya tidak mengontrol kekuatan saya, dan saya berlebihan, kata Fergus acuh tak acuh. Bahkan jika dia meminta maaf, nada dan sikapnya acuh tak acuh. Beck hanyalah semut baginya. Dia pasti akan mati setelah menyinggung Fergus. Aula keluarga Kalisto sunyi. Tidak ada yang berani mengatakan apapun atau membela Beck. Fergus melihat sekeliling. Tetua inti tidak berani menatap matanya, terutama yang dulu mendukungnya. Dulu ketika Fergus lumpuh, mereka langsung pergi ke yang lain. Sekarang Fergus telah kembali secara ajaib dengan kesehatan yang baik dan bahkan menjadi sangat kuat. Hidup mereka akan sengsara jika mereka tidak memikirkan cara untuk mendapatkan pengampunan Fergus. Lagi pula, Grandmaster mendukung Fergus sepenuhnya. Fergus merasa senang saat dia melihat inti-inti itu memalingkan muka darinya. Ini terasa luar biasa. Keluarga Kalisto hanyalah langkah pertama. Segera, Bima Sakti akan merangkak di bawah kakinya. Dia percaya hari ini akan segera tiba. Planet Bug adalah planet kecil yang hidup. Pada saat yang sama, itu adalah planet Balu. Setelah ditemukan oleh keluarga Grimm dan tanda budak ditanam. Lebih dari 300 tahun yang lalu, tempat ini telah menjadi jurang penderitaan. Karena planet Bug sangat jauh dan kecil, dan orang-orang di sini memiliki bakat yang terbatas, keluarga Grimm membawa kepala planet, yang juga ayah Balu, dan keluarganya. Keluarga Grimm meninggalkan beberapa orang di planet ini dan tidak pernah memperhatikan mereka. Sementara itu, orang-orang yang ditinggalkan keluarga Grimm menjadi tiran lokal di planet Bug, mengatur segalanya di planet ini. Namun, keluarga Grimm juga membawa beberapa teknologi canggih, menyebabkan planet Bug menjadi
Sangat berbeda dibandingkan dengan keadaannya lebih dari 300 tahun yang lalu. Bahkan kapal perang galaksi tercepat akan memakan waktu lebih dari seminggu untuk datang ke sini dari wilayah kerajaan. Di sisi lain, dibutuhkan waktu sekitar 4 atau 5 bulan bagi Octagon untuk datang ke sini. Waktu berlalu dengan lambat. David dan geng mengendarai galaksi warship ke planet Bug. Sebulan kemudian, kapal perang galaksi mendekati planet Bug. Balu mulai gelisah dan cemas. Dia khawatir planet Bug akan menjadi gurun. David tidak bisa menghiburnya mengenai hal ini. Sejujurnya, jika David menghadapi hal yang sama seperti Balu dan jika Pavan menanam tanda budaknya di bumi, dia akan lebih gelisah dan cemas daripada Balu untuk kembali ke bumi setelah ratusan tahun. 2. Hal besar terjadi di wilayah kerajaan bulan ini. Pertama, seiring berjalannya waktu, berita tentang keluarga Grimm yang dihancurkan mulai bergejolak di wilayah kerajaan, menarik perhatian banyak orang. Rakyat, keluarga Grimm tidak biasa. Mereka adalah keluarga besar dengan 4 Infinity Ranker dan menduduki peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka. Satu mereka bukan siapa-siapa di wilayah kerajaan. Pada akhirnya, mereka musnah begitu diam-diam. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan hal ini? Semua orang menebak siapa yang melakukan ini. Tentu saja, ada banyak versi cerita. Kekaisaran Bima Sakti tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Sebelum antusiasme keluarga Grimm yang dimusnahkan mereda, lebih banyak berita besar menyusul. Keluarga Kalisto, keluarga peringkat kedua dari 8 keluarga terkemuka, mengumumkan kepala mereka, Marco, akan turun tahta. Fergus sekarang akan mengambil alih keluarga Kalisto. Begitu berita ini keluar, wilayah kerajaan meletus. Banyak dari mereka tidak percaya ini. Lagi pula, berapa umur Fergus? Bahkan jika dia jenius, dia tidak bisa mengambil alih keluarga yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Banyak dari orang-orang terpilih yang seumuran dengannya masih berjuang keras untuk memperebutkan posisi pewaris pertama. Namun, Fergus telah melangkah maju dan menjadi kepala keluarga Kalisto. Ini adalah perbedaan besar dalam kemampuan. Apalagi, kabar datang dari selentingan belum lama ini yang menyatakan Fergus lumpuh dan hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Kini, tidak hanya pulih, ia bahkan menjadi kepala keluarga Kalisto. Ini sangat tidak bisa dipercaya. Namun, ini sekarang adalah fakta. Keluarga Kalisto mengumumkan ini sendiri, jadi itu pasti nyata. Kali ini, Fergus jauh di depan rekan-rekannya dan mereka yang lebih tua darinya. Setelah Fergus mengambil alih keluarga, dia mulai mencari David dengan putus asa. Sekarang, dia memiliki kekuatan dan waktu untuk membalas dendam. Fergus tidak akan berada di tempatnya jika David tidak melumpuhkannya, tetapi Fergus tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang dibawa David kepadanya. Fergus hanya akan bahagia jika David menanggung rasa sakit yang sama atau bahkan lebih melemahkan daripada dirinya. Selain itu, wanita Mia itu berani memperlakukannya seperti ini. Fergus sudah tahu apa yang akan dilakukannya pada Mia. Dia akan menangkap dan kemudian menyiksanya. Dia harus membuat Mia mati dengan rasa takut yang tak terbatas. Saat ini, Fergus berubah menjadi semakin tidak manusiawi. Sebaliknya, dia seperti binatang buas. Setelah menyatu dengan 9 menuju gen ular, kekuatannya meningkat pesat, tetapi pada saat yang sama, efek sampingnya juga terlihat. Setelah mencari, Fergus mendapat beberapa petunjuk tentang keberadaan David dari beberapa pemburu hadiah. Dia mengetahui bahwa David terakhir terlihat di Blue Star. Namun, dia telah pergi dan tidak ada lagi. Dari petunjuk tersebut, Fergus juga mengetahui hubungan luar biasa David dengan Putri Astrid. Putri Astrid bahkan meminta seorang tokoh penting di militer, Ramos, untuk melumpuhkan putranya Burke hanya untuk membalaskan dendam David. Sekarang, bukan waktunya bagi Sang Ruil untuk menyatakan perang terhadap kekaisaran. Pertama, ini karena bantuan dari ular berkepala 9 belum datang. Kedua, Sang Ruil perlu memenangkan lebih banyak kekuatan. Sementara Kaisar Nimbus memulihkan diri sebelum bisa menang dalam pertempuran terakhir. Fergus bukan idiot. Dia tahu Sang Ruil telah memberinya semua yang dia miliki sekarang. Tentu saja, dia tidak akan merusak rencana Sang Ruil karena masalah pribadinya. Namun, karena tidak dapat membalas dendam untuk saat ini dan menghancurkan David menjadi berkeping-keping membuat Fergus semakin brutal.
Setelah dia menjadi kepala, Fergus terus-menerus menyelinap ke dalam penjara untuk menangkap beberapa tahanan. Dia hanya bisa meredakan amarah di hatinya untuk sementara dengan memakan manusia. Ini juga merupakan salah satu efek samping dari peleburan dengan gen ular berkepala 9. Sementara itu, 5 Grandmaster Kalisto telah dirusak oleh Sangruil dan sekarang antek-antek Sangruil. Awalnya, para Grandmaster dengan tegas menolak. Bukankah mereka akan melawan kekaisaran jika mereka bekerja dengan pendosa Sangruil? Begitu kekaisaran mengetahuinya, seluruh keluarga mereka akan dibunuh. Namun, setelah Sangruil Siner Fergus yang dibawa untuk melihat para Grandmaster menunjukkan kekuatannya, para Grandmaster tidak punya pilihan selain setuju. Sangruil Siner itu adalah seorang Infinity Ranker. Jika mereka menolak, mereka akan bertarung dalam pertempuran ini. Bahkan jika 5 Grandmaster bekerja bersama, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Infinity Ranker yang terlambat. Selain itu, setelah mengetahui bahwa Raja Sangruil melukai Kaisar Nimbus dan keuntungannya, Sangruil berjanji setelah menggulingkan kekaisaran Bima Sakti, keluarga Kalisto akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Sangruil Sinners untuk menggulingkan kekaisaran. Saat ini, keluarga Kalisto berada di pihak Sangruil Sinners. Planet Drake di wilayah kerajaan. Ini adalah planet keluarga Drake, keluarga peringkat pertama di antara 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti. Keluarga Drake tidak sama dengan keluarga lainnya. Mereka bukan hanya yang tertua, tetapi mereka juga yang memiliki latar belakang terkuat. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika 7 keluarga lainnya bekerja sama, mereka tidak akan menjadi lawan keluarga Drake. Begitulah keluarga Drake. Bahkan jika mereka juga termasuk di antara 8 keluarga terkemuka, kekuatan mereka tidak setingkat dengan 7 lainnya. Planet Drake adalah planet besar yang hidup, dan ukurannya tak terhitung kali lebih besar dari matahari. Semakin besar planet, semakin besar tarikan gravitasinya. Jika penduduk bumi biasa ditempatkan di planet Drake, mereka bahkan tidak akan bertahan sedetik pun. Untuk hidup normal di planet Drake, seseorang harus setara dengan God Ranker di bumi. Yang berarti orang-orang biasa di planet Drake semuanya akan menjadi God Ranker yang legendaris jika mereka ada di bumi. Inilah perbedaan antara bumi dan planet hidup masif di Bima Sakti. Kepala keluarga Drake saat ini, Gunnar Drake, bukan hanya kepala institusi primo dari institusi pertempuran Bima Sakti, tetapi dia juga yang terpilih terkuat di wilayah kerajaan. Dalam pertarungan di antara 9 institusi tersebut, Gunnar bahkan mengaku bisa mengalahkan 8 institusi lainnya. Dia ingin melawan 8 kepala lainnya sendiri. Dia adalah sosok yang berpengaruh di antara generasi muda di wilayah kerajaan, membuat anak muda yang tak terhitung jumlahnya mengaguminya. Di luar planet Drake, beberapa pria berjubah hitam tiba-tiba muncul saat ini. Target kita kali ini adalah keluarga Drake. Menurut informasi kami, mereka lebih kuat dari target kami sebelumnya. Ini juga merupakan kekuatan pertama dengan Infinity Ranker akhir yang akan dicoba oleh para pendosa Sangruil. Kita harus berhati-hati dan tidak membuat kesalahan. Keluarga Drake adalah bagian penting dari rencana kami, jadi kami harus menjatuhkan mereka, kata salah satu pria berjubah hitam. Iya, guru, jawab yang lain segera. Ayo pergi. Kemudian, orang-orang itu menuju ke planet Drake. Orang-orang berjubah hitam mengindahkan ke depan dan benar-benar dihindari semua kapal patroli di planet Drake. Cells tidak dapat mendeteksi mereka saat berada di level ini. Begitu mereka berada di planet Drake, mereka sampai di tanah leluhur tempat tinggal Grandmaster keluarga Drake. Dalam pengasingan mengikuti informasi yang mereka dapatkan, mereka mendekati tanah leluhur keluarga Drake. Kemudian, mereka mendengar suara sebelum mereka masuk. Dari mana kalian semua berasal? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tanah leluhur dan tanah suci keluarga Drake. Jika Anda tidak memiliki bisnis apapun di sini, silakan segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tanpa ampun, aku ingin melihat Ragnar. Pria berjubah hitam yang memimpin itu berkata, "Siapa kamu? Apakah Anda pikir Anda dapat melihat Grandmaster Ragnar hanya karena Anda mau tersesat sekarang? Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, jika Anda mengambil langkah maju, jangan salahkan saya karena membunuh Anda semua."
Pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa. Ledakan. Pria berjubah hitam memancarkan energi akhir Infinity Rank-nya, menyebabkan tanah leluhur keluarga Drake berguncang. "Ah, siapa? Kamu?" Pria berjubah hitam itu menjawab, "Sangruil." Ketika orang dari keluarga Drake mendengar itu, hatinya bergetar, dan dia berkata, "Sangruil. Sinners. Kami orang Sangruil, bukan pendosa Sangruil." Pria berjubah hitam itu menggeram. "Jelas," kata orang berdosa, memicunya. "Dulu, Sangruil berada di level yang sama dengan Kekaisaran Bima Sakti. Mereka menguasai setengah dari Bima Sakti, dan sangat kaya. Sekarang, mereka bersembunyi di mana-mana seperti anjing liar. Mereka telah menderita begitu banyak keluhan dan menanggung begitu banyak rasa sakit selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan kembali kejayaan Sangruil. Ini semua agar mereka bisa berdiri di atas Bima Sakti dan menginjak-injak Kekaisaran Bima Sakti. Hari itu tidak terlalu jauh sekarang. Kalian pendosa Sangruil. Saya katakan sekali lagi, kami orang Sangruilian Ortodoks," tegas pria berjubah hitam itu lagi. Pada saat ini, dia mendidih. Jika dia tidak berada di tanah leluhur keluarga Drake dan mengikat keluarga Drake ke dalam rencana mereka, dia akan membunuh orang ini. "Kalian adalah pendosa Sangruil. Apa yang Anda maksud dengan Sangruilian Ortodoks? Satu-satunya ortodoks di Bima Sakti adalah kekaisaran. Kamu hanya anjing liar," kata pria dari keluarga Drake setelah dia tenang. "Apakah kamu memohon untuk mati?" Pria berjubah hitam itu mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Suaranya terdengar seperti berasal dari neraka. Beraninya dia menghina Sangruil seperti itu. Tidak peduli siapa dia harus mati. Setelah itu, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan cahaya hitam yang dingin keluar. Meskipun itu hanya serangan biasa, dia adalah seorang ranker Infinity akhir, jadi orang biasa tidak akan bisa menahan bahkan serangan biasa darinya. Namun, serangan yang seharusnya menyebabkan banyak kebisingan ini tidak menghasilkan suara apapun. Seolah-olah menghilang tanpa jejak ke dalam kehampaan. Pria berjubah hitam itu tahu tuannya ada di sini. Satu-satunya orang yang bisa memblokir serangannya tanpa mengeluarkan suara adalah seseorang yang setingkat dengannya. Ada banyak Grandmaster di keluarga Drake. Namun, menurut informasinya, hanya satu yang berada di akhir Infinity Ranker, dan itu adalah Ragnar. Memang, dia mendengar suara lain. "Meninggalkan. Lalu aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Ragnar, karena kita sudah di sini, kita tidak berencana untuk pergi dengan mudah. Datang ke sini dan temui kami," kata pria berjubah hitam itu. "Tidak dibutuhkan. Anda harus meninggalkan. Kami tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara Anda dan Kekaisaran." Petik 2. Ragnar, aku tahu kamu ingin mengutamakan keselamatanmu di atas segalanya dan hanya memilih sisimu setelah keadaan aman, tapi maaf, kamu harus membuat pilihan sekarang. Anda harus memilih salah satu kerajaan atau Sangruil. Jika tidak, keluarga Anda akan berada di air panas tidak peduli siapa yang menang di masa depan. Anda harus memikirkan ini dengan matang. Apakah kamu mengancam kami? Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Ragnar bertanya dengan suara berat. "Ini bukan ancaman. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya harap Anda akan membuat pilihan terbaik," kata pria berjubah hitam itu tanpa rasa takut. "Apakah kamu tidak takut aku akan memilih kekaisaran dan membunuh kalian semua?" tanya Ragnar. "Ragnar, raja kita telah melukai Kaisar Nimbus dengan parah. Saat ini, dia sedang memulihkan diri di planet Royal. Jatuhnya kekaisaran tidak bisa dihindari. Saya percaya Anda akan membuat keputusan terbaik. Jika tidak, seluruh keluarga Anda akan diserahkan ke hukuman kekal karena Anda." Setelah pria berjubah hitam mengatakan itu, dia mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan dengan dingin, "Juga, apakah menurutmu kamu memiliki kemampuan untuk membunuh kita semua? Karena kita punya nyali untuk datang ke sini, berarti kita sudah melakukan semua persiapan. Kami tidak takut dengan kekuatanmu yang sangat kecil. Anda dapat mencoba." Kemudian, keduanya berhenti berbicara. Udara di sekitar mereka mulai bertambah berat. Pria berjubah hitam lainnya, dan para Drake, selain Ragnar, semuanya sangat gugup. Mereka tahu bahwa jika mereka mulai bertarung, kedua belah pihak pasti akan kalah. Ini bukanlah sesuatu yang dilakukan Drake.
keluarga atau Sang Ruil ingin melihat. Pemimpin pria berjubah hitam juga tidak menginginkan ini. Namun, dia tidak punya pilihan. Jika dia ingin berurusan dengan keluarga Drake, dia harus menunjukkan betapa kuatnya. Sang Ruil, dengan begitu, pihak lain akan waspada dan tidak memulai konflik begitu saja. Jika dia menunjukkan tanda-tanda kelemahan, keluarga Drake akan menjadi angkuh begitu mereka melihatnya. Setelah beberapa saat, Ragnar memecah kesunyian dan berkata, "Masuk." Pria berjubah hitam yang memimpin tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian membawa pria berjubah hitam lainnya ke tanah leluhur keluarga Drake.